Kurang semangat. Shalom, selamat malam. Semangat anak-anak ya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah. Kita mau mengundang hadirat-Nya untuk memenuhi setiap kami, setiap kita yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala hormat kami Tuhan. Kami datang kepadamu dengan keadaan yang lemah, dalam keadaan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebelum kami lebih lagi mengundang hadirat-Mu masuk ke dalam pikiran hati kami, jiwa dan roh kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala kedagingan kami. Ampuni apapun yang tidak berkenan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Layakkan kami pada malam hari ini untuk boleh merasakan pribadi-Mu. Kami mau bertatap muka dengan Engkau Bapa. Karena inilah yang menjadi kerinduan kami untuk datang di tempat ini. Di mana kami mau menjamah Engkau, bahkan memeluk Engkau ya Bapa. Karena kami sungguh-sungguh merindukan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari kita pujikan, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Aku ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita mau undang hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Yakin Kau ada di Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal. Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ku menyembah dalam
dalam tulus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanmu hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan ku yakin kau ada di sini Tuhan. Haleluya Yesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasanya tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Haleluya Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasanya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Jemaat pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Yesus kita melasihkan Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Yesus kuasa-Mu yang berdaulat Tuhan. Haleluya Yesus. Nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Yakin Oh Jesus. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Terjadi di sini, Pemulihan. pemulihan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Berikan suara kita buat Tuhan. Kita stop di kala mana. Haleluya. Kami Tuhan. Memenuhi dengan kuasa Roh Haleluya Yesus. Oh Jesus. Haleluya Rabbasikan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan suara kita sembah Dia. Dia sekarang lepas rendah. Cinta Haleluya Yesus. Haleluya Yesus haleluya. Oh Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya
Oh Jesus. Haleluya. Ramasikara. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Ada mata kasane kirala matrana. Oh kikara mata sakirala matroki kasane. Jesus. Haleluya. Dirasakan pribadimu Tuhan. Engkau mengelilingi kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami merasakan Kau ada di sini. Nama Sandekira. Tuhan di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Bapa. Yakin Kami yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terus sekali lagi kami katakan Kau sungguh baik Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami tetap mau menunggu Tuhan untuk jamahan kuasa Roh Kudus-Mu lebih lagi mengurupi kami. Memenuhi setiap kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, merenungkan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kau jamah, Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, bahkan Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Ada haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, yaitu tema saya pada malam hari ini yaitu cara mengasihi Allah. Yaitu kalau di dalam perjanjian lama, hukum Taurat yang terkenal ada berapa? 10. Tetapi di dalam perjanjian baru, dipersempit kembali yaitu dengan berapa? 2. Nah coba kita buka dulu di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37, kalau sudah ketemu katakan amin. Yuk, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hari ini kita akan bahas ayat 37 saja, yaitu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Nah, mari kita lihat yang pertama, definisi pertama mengasihi Tuhan itu caranya dengan segenap apa? Hati. Katakan hati. Dalam bahasa aslinya kardia, kardia. Nah, kardia ini punya definisi yang menurut saya jangan hanya dipahami oleh pikiran, tetapi kita bermain di perasaan. Arti daripada kardia ini yaitu hati atau lebih tepatnya jantung. Nah, kata jantung ini menarik Bapak Ibu. Ketika orang jatuh cinta, bertemu seorang sepasang kekasih, maka kalau mau ketemu apa? Gimana? Jantungnya berdebar-debar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita datang ke tempat ini mau berdoa, ada enggak rasa berdebar-debar itu ketika kita berjumpa dengan Allah, atau hanya datang ke gereja kemudian pulang? Menyembah Tuhan atau mengasihi Tuhan tidak cukup hanya sekedar datang tanpa berdebar-debar. Ini kata yang dalam. Jadi kalau menyembah Tuhan bagaimana sih berdebar-debar tuh? Oh, maksudnya bagaimana? Tuhan mau jantung kita itu ketika kita mau bertemu dengan Tuhan berdegup-degup. Ada cinta di dalamnya. Jadi jangan hanya main absen, tetapi libatkan perasaan kita seperti kita ingin bertemu dengan kekasih kita. Salah satu contoh berdegup-degup atau apa ya, kita ketika berdoa itu seringkali diisi dengan emosi apa? Menangis. Emosi dengan apa? Kita agak sedikit berteriak. Haleluya, sama seperti Bartolomius ketika Tuhan Yesus lewat, dia apa? Dia berteriak, Yesus anak Daud. Nah, di situ dia. Itu apa ya? Sehingga hati Yesus itu apa ya? Menoleh. Harusnya Tuhan Yesus punya jadwal penting, tapi karena Bartolomius semakin berteriak-teriak lebih keras, meskipun murid-muridnya berkata, kamu diam aja. Gak pantas kamu, itu tuh kamu gelandangan, kamu orang buta. Semakin disuruh diam, dia semakin berteriak. Ini juga bisa dipakai dengan cerita waktu 12 tahun pendarahan. Dia ingin berjumpa dengan Yesus meskipun kondisinya Bapak Ibu lemes banget. Ini bisa dibilang ketika dia berjumpa dengan Yesus ini seperti susur ngesot. Ibu-ibu kalau mens saja 1 minggu bagaimana perasaannya? Lemes. Ini 12 tahun. Kira-kira kondisinya bukan kurus lagi. Bapak Ibu mungkin sudah kelihatan kayak tulang ngesot begitu. Uangnya sudah habis. Tapi dia punya satu, saya mau berjumpa dengan Yesus. Apapun yang terjadi dia ambil. Nah ini, harus dalam mencintai Yesus ketika berdoa, coba kita bagaimana caranya supaya hati kita berdegup-degup. Biasanya saya memakai metode ketika saya berdoa, saya ingat ketika perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan. Saya ingat betul, berapa kali saya berdoa, ada momen-momen di mana Allah melawat kita, kita ingat itu. Kapan momen pertama kali kita mengalami perjumpaan pribadi, ingat nggak Bapak Ibu? Pernah kan kita mengalami perjumpaan pribadi? Itu diingat ketika kita berdoa, kita akan mengulangi kejadian yang sama. Yang kedua, kata kardia ini definisinya yaitu rahim. Apa? Rahim. Pertama apa tadi? Jantung. Yang kedua rahim. Artinya apa? Seperti seorang ibu. Di sini saya nggak pernah menjadi seorang ibu, tetapi saya tahu ketika ibu itu mengandung, itu nggak ada namanya ibu lari maraton, nggak ada ya. Jogging begitu nggak ada. Pasti bagaimana kira-kira? Apalagi main tinju.
Gak mungkin kan? Pasti apa kira-kira? Yang dilakukan seorang ibu untuk melindungi anaknya, apa? Dia jalan hati-hati. Kalau misalnya mau kemana-mana udah perutnya besar, diapain? Dipegangin. Gak ada yang gendul. Ya itu mah ngawur ya. Jadi apa artinya? Seperti seorang ibu mengasihi anak ini, di apa? Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga, diajak ngomong. Meskipun anaknya nggak nyaut. Ya nak ya gitu kan, aneh, nggak ada begitu. Tapi diajak ngomong, dielus-elus. Nah Tuhan mau kita mencintainya seperti kita mencintai anak kita yang masih dalam kandungan benar-benar dijaga. Sebenarnya yang bisa mengingat ini ya hanya para wanita. Seperti itu. Yang kedua, pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kedua dengan segenap apa? Jiwa. Bahasa aslinya psuke, ya agak sulit. Artinya di dalam jiwa ini ada 3 hal. Jiwa itu ada emosi. Emosi itu maksudnya apa? Perasaan. Perasaan itu bisa apa aja? Ada berapa aja kira-kira? Senang, sedih, marah, apalagi ada jenuh, macam-macam. Kemudian di pikiran. Jadi jiwa itu terbagi dari 3, emosi atau perasaan, kemudian pikiran. Pikiran itu berhubungan dengan akal budi, dengan otak kita. Kemudian yang ketiga kehendak. Kehendak itu apa? Keputusan. Nah kita masuk di dalam yang pertama emosi. Jadi mencintai Tuhan harus memakai emosi. Emosi tidak selalu negatif. Seringkali kan kamu kok orangnya emosi. Masalahnya manusia kalau nggak ada emosi datar-datar aja. Emosi itu nggak selalu jelek, nggak selalu negatif. Tetapi emosi itu sangat diperlukan. Semua manusia harus perlu namanya emosi. Harus ada perasaan cinta dalam berhubungan. Maksudnya apa? Ketika kita mencintai Tuhan itu jangan tawar, harus bermain emosi, jangan hambar. Firman Tuhan berkata kamu jangan suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Datar-datar aja. Jadi mencintai Tuhan itu harus melibatkan emosi. Kalau kita lihat di Mazmur, itu Daud di situ ada senangnya, ada dia marah juga, ada sedihnya, campur baur. Makanya ketika kita berdoa, kita bisa menangis, itu emosi. Kita bisa berteriak, itu emosi yang dipakai Bapak Ibu. Yang kedua, pikiran. Pikiran ini seringkali dikaitkan dengan nefes, itu bahasa aslinya. Yaitu tingkat kesadaran akan kita butuh Allah. Saya mau katakan, tingkat kesadaran kita benar-benar butuh Allah. Nah ini enggak semua orang sama. Setiap orang tingkat kesadarannya berbeda-beda. Ada yang orang tingkat kesadarannya cukup setahun sekali ibadah. Atau cukup setahun 2 kali. Tapi ada orang yang berkata cukup seminggu 1 kali cari Tuhan. Itu tingkat kesadaran. Tapi ada yang orang yang mau setiap ada ibadah dia mau datang. Itu tingkat kesadaran. Bahkan gak cuma hanya di gereja, di rumah pun dia berdoa dan membaca Alkitab. Tingkat kesadaran, psuke. Itu dia. Dia peka. Jadi ketika kita mencintai Tuhan, ada kesadaran. Coba katakan kiri kananmu, sadar. Nah, jangan-jangan banyak yang nggak sadar ini. Kemudian, yang berikutnya adalah kehendak. Jadi ada emosi, ada pikiran, ada kehendak. Nah kehendak itu kalau saya lihat, itu maksudnya apa? Keputusan yang akan kita ambil, semuanya berhubungan untuk menyenangkan Tuhan. Itu kehendak. Contoh,
Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang udah kerja. Kerja itu enak apa enggak? Hah? Enak apa enggak? Mosok, yakin tak kerja itu enak? Enak nggak Pak Arnold? Saya mau nanya lebih spesifik, kerja tapi nggak ada uangnya, enak apa enggak Pak Arnold? Ya kan kerja menjadi enak karena di ujungnya ada uang, betul kan? Kalau nggak ada uang mau kerja? Enggak. Sampai sini kita lihat nih, itu kan kehendak. Misalnya begini, kalau saya kerja tapi nggak ada uangnya, itu menjadi nggak enak. Kita kerja, kenapa kita bekerja? Karena ada upah, ada uang. Sekolah enak nggak? Ini yang sekolah nih, enak nggak sekolah? Nggak enak, ada PR, ada ulangan. Terus ngapain kalau nggak enak sekolah kalian? Ayo, karena kalau nggak sekolah, tidak dapat ijazah. Yang kedua, kalau nggak sekolah, tidak pandai. Nanti jadi orang kurang pengetahuan. Jadi ini kesadaran, kita ada kehendak. Kita ambil keputusan, saya mau kerja. Karena saya akan dapat uang. Saya sekolah supaya saya pintar, supaya saya dapat ijazah. Saya ke gereja supaya saya diberi makan rohani saya. Saya ke gereja supaya di gereja itu seperti motor rusak, datang ke tukang bengkel, diservis. Manusia tubuh kita, jiwa kita itu, roh kita juga bisa rusak. Datang ke tempat ini untuk diservis, diperbaiki kembali. Amin. Jangan motor diservis, TV diservis, kulkas diservis, HP diservis. Kita tidak pernah diservis. Manusia seringkali mengabaikan justru yang paling inti di servis. Tanpa sadar Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu rajin datang beribadah, itu benar-benar di servis, bukan hanya di upgrade. Kalau di upgrade itu barangnya tidak rusak, tetapi dinaikkan nilainya. Tetapi kalau di servis itu berarti udah minus, ada sesuatu yang rusak. Biasanya yang rusak itu karena apa? Karena kepahitan. Rusak itu karena apa? Sering kita difitnah, sering kali kita mengalami masalah di luar. Itu rusak, error pikiran kita. Maka datang ke gereja, kita harus, memang Tuhan ada di mana saja. Tetapi ingat, ada sesuatu yang spesial di dalam gereja. Gereja kita bisa sama-sama saling menguatkan. Di gereja ini kita bisa sama-sama saling mendoakan. Dan hadirat kuasa Roh Kudus juga bisa menjadi berlipat kali ganda kita rasakan di tempat ini. Saling membantu. Berikut yang ketiga. Mengasihi Tuhan dengan apa? Akal. Betul ya, dengan akal apa? Akal budi. Dalam bahasa aslinya dianoia. Dianoia. Artinya apa? Pemahaman, pemikiran. Pemahaman, pemikiran ini ada hubungannya dengan apa? Dengan belajar. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, itu salah satu tanda kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Ketika kita beribadah, di situ kita bisa baca Alkitab, di situ kita bisa beribadah, secara khusus kita dengar firman Tuhan seperti Bapak Ibu sedang dengar firman Tuhan ini, itu sama saja kita tandanya sedang mengasihi Tuhan lewat dianoia, pemahaman, pemikiran, lewat belajar firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu dapat hal pulang ke rumah, oh mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Oh hati itu ada jantung, berarti harus jatuh cinta seperti pasangan, ada seperti rahim, seperti seorang ibu. Dengan jiwa. Di jiwa itu ada emosi, kehendak, perasaan. Kemudian dengan apa lagi? Akal budi. Nah, di situ Bapak Ibu ketika pulang, itu Bapak Ibu paham, belajar firman Tuhan, itu sama saja Bapak Ibu sedang mengasihi Tuhan. Ini harus seimbang. Kita mengasihi Tuhan lewat akal budi, belajar. Lewat juga apa yang pertama? Hati. Main perasaan di situ, hati.
jatuh cinta, tapi juga lewat segenap jiwa. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, jangan hanya tubuh yang duduk di sini. Jiwa kita ada di rumah. Gak boleh. Tubuh kita di sini, jiwa kita di sini, roh kita di sini. Malam ini saya mau kita semua benar-benar jangan punya mental minta. Jangan punya mental minta tuh maksudnya apa? Kita datang nikmatin aja, ya Tuhan kalau mau jamah saya jamah. Kalau mau, tapi saya kalau datang ibadah ya udah diem aja, nyanyi, denger orang nyanyi enak. Kalau suasana naik, kita jadi agak sedikit. No, kita itu datang ke gereja bukan seperti datang ke bioskop. Ke bioskop kalau tontonan jelek kita tidur. Kita datang ke gereja, kita itu hamba yang sedang mencari dan menyembah. Posisikan kita sebagai yang ingin mencari Allah. Jangan sifat peminta-minta. Jangan menuntut apa segala macam. Kita datang ke tempat ini, kita sekarang berdoa. Benar-benar kita itu pakai tenaga kita. Pakai perasaan kita. Kita naik. Jadi kalau sebentar kita akan bernyanyi, bernyanyilah sungguh-sungguh. Ketika kita menyembah, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Maka hadirat Tuhan kasih Allah itu akan turun. Amin. Katakan kiri kananmu, sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan dengan segenap, langsung kita praktek. Mari kita masuk dalam doa.